Asli itu sih private ya? Iya, jadi maksudnya kayak private. Nah gitu, enaknya gitu sih mereka, meskipun kayak cuma ada satu mahasiswa yang enroll di jurusan itu sama di kelas itu, tetap dijalanin kelasnya gitu. Nah, jadi nggak nunggu kayak kuota mahasiswa Harus banyak penuh gitu, kuotanya. enggak. Jadi dia mau gitu ngajarin kita secara privat. Halo semuanya, kembali lagi di Kumat Kuliah Luar Negeri di malam Jumat. Kuliah luar negeri di malam Jumat. Hari ini cukup spesial karena sebelumnya kita udah kedatangan banyak alumni dari beberapa negara. Ini nanti editor kasih link ya. Australia kita udah, Inggris kita udah, Amerika udah, Malaysia, Singapura udah. Nah sekarang kita ke benua Eropa. Nah kita ketemu salah satu student yang pernah kuliah di Switzerland, khususnya di kota Jenewa. Langsung saja kita sambut Camilla dari EU Business School. Halo semuanya, terima kasih udah undang aku kesini. Terima kasih juga sudah hadir. Nah, teman-teman, jadi kita mau ngobrolin mengenai banyak hal, mengenai kuliah di Eropa, khususnya di Jenewa, benar ya? Iya benar di Jenewa. Tulisannya Jenewa, agak bingung nih cara bilangnya nih, tapi Jenewa. Jenewa ya, di Indonesia. Oke. Nah, kita bakal bahas tentang negaranya, kita juga akan banyak membahas tentang kampusnya. Yang pertama nih, masih bikin penasaran. Di antara banyaknya negara yang ada di Eropa, kenapa pilih Switzerland khususnya di Jenewa? Sebenarnya sih ini jawabannya bakal panjang ya, karena kan ngomongin sedikit latar belakang dari saya sendiri. Saya ini punya orang tua yang emang setiap tahun itu bertugas di Switzerland, di Swiss. Dan waktu itu kebetulan aku sebenarnya udah mulai kuliah di Bandung itu tahun 2011 lah. Tahun 2011 itu aku kuliah di Bandung 1 semester. Tapi waktu itu aku keadaannya itu cukup memprihatinkan karena waktu itu salah ambil jurusan. Kayak itu hal yang lumrah lah ya. Kayak aku suka jurusan ini, waktu itu aku ngambil jurusan seni. Jurusan seni emang passion aku kan. Terus ternyata aku kayak dikit sama fakta realita kalau ternyata seni itu sesuai itu, dan kebetulan waktu itu fisik dan mental aku kurang kuat. Waktu itu kebetulan orang tua saya bakal ditugasin lagi ke Switzerland di tahun berikutnya, tahun 2012. Nah, orang tua saya melihat keadaan saya waktu itu bertanya nih, kamu mau ikut nggak ke Switzerland gitu, ikut kuliah di sana. Terus kan ada yang nemenin juga orang tua saya. Terus oh ya boleh deh, meskipun waktu itu aku rada deg-degan juga ya. Aku juga sebenarnya udah pernah tinggal di Eropa sebelumnya, tapi waktu itu aku masih kecil, jadi kayak memorinya nggak begitu banyak yang ingat ya. Waktu itu aku pernah tinggal di Belanda 5 tahun, itu dari tahun 94 sampai Dari baru lahir ya? Nggak baru lahir sih, aku kayak udah setahun sih kayaknya. Nah terus ya udah, kenapa Switzerland ya, karena itu satu karena emang diajak sama orang tua ke sana. Terus yang kedua, Switzerland itu juga karena aku kayak pengen balik lagi ke Eropa buat relive my memories gitu kan, kayak gimana sih waktu itu kan karena masih bayi jadi nggak inget apa-apa, so why not gitu kan, ini kesempatan dan aku nggak mau melewatkannya kan, jadi ya itu sih. Oke, sebenarnya alasannya karena ada kesempatan ke sana ya, Iya, bukan betul. spesifik dari antara banyak negara banyak dari Switzerland. Iya. Oke. Tapi yang kita tahu nih Switzerland ini kan cukup unik ya untuk bahasanya di sana. Dia menggunakan beberapa bahasa. Iya, ada 4 bahasa. Waktu itu kan Jenewa itu menggunakan bahasa Prancis. Jadi sebelum aku ke Jenewa itu aku benar-benar setahun itu belajar bahasa Prancis di Institut Français Indonesia itu di Saleba dulu kantornya. Sekarang kayak udah pindah. Nah terus dia juga selain bahasa Prancis ada bahasa Jerman, bahasa Itali, sama bahasa Romans. Wow. Tapi aku nggak belajar semuanya sih, maksudnya karena emang kan aku kebanyakan menghabiskan waktu di Jenewa, jadi aku fokus di bahasa Prancis. Oh gitu, oke. Tapi untuk orang-orangnya di Jenewa kebanyakan pakai bahasa Prancis Betul. aja? Iya. Oke. Kota Jenewa itu sebenarnya emang lumayan kota internasional ya, karena kan emang di sana pusatnya PBB, terus orang juga bisa bahasa Inggris sih. Cuma waktu itu emang lebih ideal pakai bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Mateng deh. Ya kan? Nah, sedikit lagi membahas mengenai Switzerland. Iya. Negara itu kan terkenal banget apa-apa mahal.
gitu. Bener semahal apa sih Switzerland itu? Kan tergantung ya pertama rumah sih paling mahal ya, karena kan orang di sana itu di kota Jenewa itu rata-rata tinggal di apartemen karena jauh lebih affordable dibandingkan punya rumah sendiri kan. Misalnya itu rumah rata-rata lahannya besar, luas gitu. Sedangkan kalau apartemen ya emang lebih kecil tapi lebih affordable gitu. Terus yang kedua itu mungkin transportasi malah kayaknya paling terakhir deh, soalnya kita kemana itu naik transportasi umum gitu. Yang paling murah itu transportasi umum. Jadi kadang malah di sana kan sistemnya kayak apa sih, percayaan ya, maksudnya kita tuh nggak ada sistem tap in tap out gitu. Jadi kita punya abonemen, itu namanya abonemen, jadi kita kayak semacam subscription gitu kartu buat naik transportasi umum di Jenewa. Mau naik ferry, mau naik tram, kereta itu pakai satu kartu itu. Tapi kita nggak ada tap in tap out, jadi itu kayak based on your apa sih, trust gitu. Jadi tuh namanya juga orang ya pasti banyak juga tuh yang memanfaatkan itu. Jadi mereka sebenarnya nggak bayar tapi mereka tetap naik gitu. Tapi mungkin sebagian besar mungkin bayar ya, buktinya program itu berjalan terus kan, jalan terus rugi dong. Jadi emang bayar. Apesnya mungkin kalau misalnya lupa bayar atau gimana, paling ya suka dicekin gitu sama petugas. Tapi biasanya sih nggak sih, nggak dicek. Oke. Kalau makan, sekali makan waktu itu kan nggak, kalau di restoran itu berkisar berapa? Aku sebenarnya jujur karena waktu masih kuliah ya, aku tuh jarang banget makan di restoran. Karena aku tahu di sana tuh rata-rata restoran mahal. Terus paling kalau misalnya aku makan siang dan lagi nggak mau bekal, aku biasanya beli ini apa, semacam sandwich panini, namanya panini. Nah itu seingat aku harganya sekitar 5 franc. Jadi di sini tuh mungkin sekitar 60.000. Jadi sekali makan ngeluarin. Jadi cuma sebuah panini ya? Iya, sebuah panini. Dan itu 2012 ya? Iya benar, itu 2000. Oh iya benar, 2013 malah. Jadi ya lumayan mahal. Tapi kalau misalnya mau yang murah itu kadang aku suka lebih effort lagi jalan kaki lumayan jauh tuh ke semacam supermarket gitu. Nah itu biasanya mereka suka bikin kayak paket sandwich sama minuman, itu harganya cuma berapa franc gitu. Biasanya kayak 3 franc kalau nggak salah. Itu lebih murah. Tapi kataku emang lebih enak tuh bikin sendiri kok. Nah tuh salah satu tips yang mau kuliah di Eropa khususnya Switzerland, bawa bekal ya. Next kita ngebahas tentang EU Business School. Kan tadi Kamila udah bilang kalau sebelumnya udah kuliah di Telkom ya. Iya betul. Jurusan seni terus pindah ke EU Business School, apakah transfer degree atau gimana? Benar-benar ganti jurusan sih, berubah sepenuhnya. Jadi yang tadinya aku ngambil seni di Telkom, terus di EU Business School ini aku ngambil jurusan manajemen digital media. Itu sebenarnya kenapa aku ke situ? Karena sebenarnya lumayan receh sih alasannya, karena aku orangnya chronically online waktu itu. Jadi aku sering main medsos. Terus kayak aku emang dulu tuh suka bikin konten di Facebook, naik waktu itu yang lagi naik itu 9gag. Terus kayak aku emang passionate situ waktu. Terus kayak why not aku coba jurusan ini gitu kan. Terus ya udah sih. Oke. Kalau alasan memilih EU Business School? Oh ya, karena waktu itu emang aku nyari beberapa kampus di Jenewa ya, yang mungkin ideal buat aku nih, yang merupakan orang Indonesia, terus apa sih kayak baru pindah ke Jenewa juga. Terus kayaknya cuma EU Business School yang guys sekolah yang kursusnya itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Sedangkan kalau aku mau kuliah ke universitas nasionalnya yang di Jenewa, itu aku harus belajar bahasa Prancis lagi beberapa tahun lagi gitu, sampai ke tahap setidaknya kayaknya B1 atau B2 gitu tingkatnya. Nah itu aku masalahnya dari sejak aku keluar dari Telkom itu aku udah ada gap ya. Jadi kayak aku nggak mau cuti lagi gitu, jadinya lebih baik ya udah deh aku ngambil kuliah yang dalam bahasa Inggris. Oke, ini seru juga ya teman-teman. Mungkin ada juga di luar sana yang pengen kuliah di Switzerland, tapi nggak bisa bahasa Prancis atau nggak bisa bahasa Italia. Ternyata ada loh universitas yang memang kuliahnya menggunakan bahasa Inggris ya. Iya betul. Jadi aman sebenarnya. Nah, tadi alasan beli jurusan digital communication karena memang nggak lucu sih ya. Senang konten, terus suka main game dan lain-lain. Oke. Nah,
Kalau di sana di dalam kelas di EU Business tuh satu kelas nih sih berapa orang sih? Oh itu sebenarnya macam-macam ya, tapi kalau untuk tahun pertama itu pasti ramai banget sih, kayak bisa lebih dari 20 tergantung kelasnya ya. Waktu itu aku pernah kayak, wah itu bener-bener full seatnya itu nggak ada kosong, bener-bener banyak banget. Tapi ada juga kayak beberapa kelas yang kayak cuma berapa orang. Tapi itu baru semester pertama. Nah kalau misalnya ke semester selanjutnya itu kalau misalnya kamu penjurusan ya, kalau aku kan penjurusannya ke digital media management. Nah itu karena kebetulan kayak cuma ada 2 orang doang yang ngambil jurusan itu di kampus Jenewa, jadi aku kayak kadang sendirian aja gitu sama dosennya. Asli itu sih private ya? Iya, jadi dosennya kayak private. Nah gitu, enaknya gitu sih, mereka meskipun kayak cuma ada 1 mahasiswa yang enroll di jurusan itu sama di kelas itu, tetap dijalanin kelasnya gitu. Nah, jadi nggak nunggu kayak kuota mahasiswa Harus banyak gitu, kuotanya. enggak. Jadi dia mau gitu ngajarin kita secara privat. Wah keren banget, keren banget. Jadi walaupun mahasiswanya cuma 2, Iya. tetap jalan ya. Iya betul. Nah ini yang penasaran juga deh, mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran mengenai bagaimana sih perilaku dosen di Switzerland comparing sama dosen-dosen di Indonesia. Macam-macam ya, kalau di kayak kataku sih kayak mirip-mirip aja sih di Indonesia, maksudnya kan beda-beda ya setiap orang ya. Kalau misalnya sih karena emang rata-rata itu background profesornya itu dari bermacam negara, jadi tuh kayak benar-benar kelihatan gitu jadi kan. Aku punya Profesor De Jong, namanya, dia orang Belanda, itu benar-benar dia itu benar-benar kayak bebasin mahasiswanya buat berpendapat, terus kayak dia ngasih tugas terus bebas lu mau jawab apa aja, tapi terus dia kayak benar-benar kayak nggak mengkotak-kotakan kita sih, jadi jatuhnya kita kayak diajarin buat berpikir secara kritis dengan sendirinya, terus kayak ya gitu deh, Thinking terus, of the box gitu ya. terus juga aku ada kayak namanya Profesor Kim, dia orang Korea, itu dia juga sama tipenya, tapi dia lebih ke eksperimental, jadi dia ngasih kayak semacam kasus, terus kadang dia juga suka ngajak ke luar kampus juga kan buat secara langsung nih apa, kan aku fokusnya kan ke bisnis ya, jadi kayak kita kan suka ke shopping center gitu buat perhatiin perilaku behavior orang-orang lagi belanja kayak gimana kayak gitu. Gitu. Jadi kayak nggak terlalu paku di kelas, jadi kadang kita suka keluar kampus gitu. Menarik. Menariknya juga mungkin Switzerland karena banyak pendatang kali ya. Iya betul. Jadi memang kalau sebelumnya kita ngobrol gitu ya sama teman-teman yang kuliah di Inggris gitu, karena banyak dari orang Inggris, kecenderungannya memang beda sama Indonesia, kita nggak perlu panggil bapak, itu semua juga Iya, kalau di sana itu kita manggil nama sih biasanya, tapi out of respect kita tetap manggil profesor, meskipun mereka sebenarnya mintanya manggil nama depan aja. Buat anak Indonesia itu kan agak-agak shock culture ya. Iya benar. Atau kalau sebelum chat biasanya kita harus deg-degan dulu dibales nggak ya gitu ya. Iya sih benar. Terus sama ada profesor orang Inggris itu, dia tuh kadang suka bercanda sarkas gitu, dan kayak cuma sedikit yang nangkep jokes dia. Aku tuh kadang suka nangkep duluan. Terus aku kayak tiba-tiba ketawa sendiri, terus kayak ya ampun malu banget. Tapi emang dia tuh semua lagi ngejokes, cuma aku ngerti aja gitu. Jokes bapak-bapak kali ya. Iya, dia orang Inggris gitu ya, kayak gitu lah. Oke. Nah, tadi yang Kamil udah bilang juga sedikit ya, bahwa di kelas itu sering juga keluar istilah behaviornya para pembeli dan penjual itu seperti apa. Di EU Business School itu memang lebih banyak praktik atau lebih banyak teori ketika di sana? Sebenarnya sih mix ya, maksudnya balance lah ya dari antara praktik sama teori. Itu pun kalau misalnya praktik juga nggak selalu harus keluar kampus, kita juga di kelas kayak praktek terus bikin kayak semacam grup project juga, terus presentasi ya, terus dia juga ngasih opsi buat kunjungan ke ini sih, ke pabrik-pabrik, terus juga ke kantor PBB malah pernah waktu itu. Ada internship juga nggak waktu kuliah? Karena ini yang satu kan berarti ya. Nah kalau internship itu kayaknya mereka mungkin ngasih semacam advice ya, soalnya waktu itu aku nggak ikutan program internshipnya, cuma setiap lagi libur summer itu biasanya di bulan-bulan Juli sampai Juni sampai Agustus, terus itu tuh banyak yang ngambil opsi buat libur atau mereka mau kuliah
kuliah di summer class itu. Aku selalu pernah ngambil summer class karena waktu itu ada satu pelajaran yang aku harus ngulang. Nah itu aku ngambilnya di summer class. Terus temen aku juga ada, dia itu orang Rusia. Dia tuh lulus waktu lebih cepat dari aku, jadi itu dia cuma kuliah tuh 2,5 tahun karena dia ngambil si summer class itu. Jadi ada opsi buat kamu bisa lulus lebih cepat karena kamu ngambil summer holiday kamu itu buat kuliah. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah tadi dosen udah ngomongin teman-teman di kelas. Nah, teman-teman di kelasnya lebih banyak keluarga negaraan mana waktu Kamila? Jujur waktu itu kayak kebanyakan orang Rusia ya. Orang Rusia sama orang Nigeria waktu itu, dua keluarga negara-negaraan itu yang paling banyak dominasi. Dan Kamila apakah orang Indonesia satu-satunya di sana? Ya waktu itu di tahun itu ya aku sendiri orang Indonesia, malah kayaknya orang Asia Tenggara sendiri. Jadi terus gimana? Mereka tahu nggak sih Indonesia itu di mana? Karena temen aku yang dekat itu kebetulan orang Nigeria juga. Dia tuh kayak kita tuh ternyata menemukan banyak yang kita tahu tuh sama-sama. Jadi kayak misalnya Indomie, dia tuh tahunya Indomie itu dari Nigeria. Benar. Sedangkan aku bilang, waktu itu aku pernah bawa bungkus Indomie kan, terus dia kaget, kok kamu bawa bungkus Indomie dari mana? Aku bilang ini aku bawa dari Indonesia gitu. Oh iya, terus aku jelasin ke dia kalau Indomie itu aslinya dari Indonesia. Terus kita kayak ya dari situ Jadi beda. kayak oh ternyata ini juga ya apa ada banyak kesamaan di antara kita gitu. Terus sama waktu itu aku dekatnya sama orang Uganda juga, terus banyak orang Rusia deket juga sih. Malah ada yang kayak minta belajar bahasa Indonesia sama aku waktu itu karena dia punya teman di Bali, jadi dia kayak katanya aku mau pengen nulis surat dong buat temen aku, kamu bisa ngajarin aku bahasa Indonesia. Gitu. Pasti mereka lebih tahu Indonesia tuh Bali kali ya. Iya. Ya udahlah ya. Dan bahkan aku juga pas masuk EU Business School tuh aku kayak baru tahu ada negara namanya Azerbaijan gitu. Kayak aku dulu kayak sebelumnya tuh aku buta banget gitu. Iya. Mungkin itu juga yang mereka rasakan ketika mendengar Indonesia kali ya. Iya benar sama. Terus ada juga orang Ukraina, terus aku baru tahu ada yang namanya negara Ukraina. Aku baru tahu. Aku tahu itu Rusia, terus ada yang dari Afrika tuh kayak Nigeria, Uganda. Terus ada juga orang Korea juga gitu. Jadi kebanyakan emang dua warga negara itu sih, Rusia sama. Tapi orang Switzerlandnya ada kan? Ada. Switzerland kayaknya emang jarang sih karena mereka kan mungkin lebih prefer Kuliah ya. public school kan. Terus bahkan ada orang Israel juga. Waktu itu profesor aku ada orang Israel, terus dia juga ya kita juga banyak sharing sih waktu itu karena kan kamu tahu sendiri Indonesia lumayan sentimen sama negaranya. Terus ya udah dari situ kita kayak makin open gitu. By the way, selanjutnya aja agak sedikit private pertanyaannya. Waktu kuliah kamu masih udah pakai hijab atau belum? Iya, aku pakai hijab itu dari usia 13 tahun. Sudah pakai hijab? Apakah seseorang yang menggunakan hijab satu-satunya di kelas atau ada lagi? Ada lagi sebenarnya, ada yang orang Nigeria itu dia pakai hijab. Orang pakai hijab. Terus ada juga orang Arab malah juga pakai jilbab juga. Terus kita kayak gak sekelas sih sebenarnya, kayak suka ketemu di pantry gitu. Pantry terus kayak ngobrol-ngobrol, terus ternyata dia orang aslinya Arab Saudi, terus temen aku juga yang lebih dekat aku tuh orang Nigeria, terus dia juga kasih tahu kalau di sana pakai jilbabnya nggak kayak aku, beda gitu. Kalau dia kan masih kelihatan rambutnya. Iya. Oke. Berarti di sana tuh sebagai orang yang menggunakan hijab pernah rasis or something gitu nggak sih? Iya, itu pasti ada lah ya kayaknya. Di negara manapun pasti ada. Kalau aku sih waktu itu jarang, malah kayak cuma 2 instansi kayak gitu, 2 kejadian yang kayak gitu kayaknya. Terus lebihnya nggak ada masalah sih. Soalnya emang banyak juga yang pakai jilbab, meskipun bukan orang Indonesia juga, maksudnya banyak kan dari negara lain gitu. Dan lucunya kalau di sana, kalau di sini kan kita papasan sama orang lain kayaknya bodo amat gitu ya. Kalau di sana tuh kita kayak wajib buat ini sih bersalaman, kayak aku sih bilang satu bonjour kayak gitu kan. Sama orang yang pakai jilbab juga, kadang kita saling bilang assalamualaikum gitu. Even nggak kenal sama Iya, nggak kenal sama sekali, terus kadang mereka duluan yang masih salam ke aku kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti erat ya hubungan Iya. antara sesama muslim ya. Iya, lumayan. Alhamdulillah. Oke, kita bahas lagi mengenai EU Business School. Iya. Nah, di EU Business School ini karena Kamila kan S1, banyak ekstrakurikuler nggak sih? Sebutannya apa ya?
dulu. Kalau di Indonesia tuh sebutannya UKM. Oh, aku dulu pernah bahkan jadi anggota apa sih kayak semacam community gitu. Kalau sih bilangnya kalau di kampus apa ya? Aku pernah tahu. Unit kegiatan mahasiswa. Oh UKM. iya itu. Sama aku juga salah satu anggota UKM, tapi waktu itu cuma 1 tahun doang. Ambil apa? Kegiatan atau BEM atau? Ya itu kayak semacam BEM gitu. Oh, lebih ke BEM-nya ya? Iya, lebih ke BEM-nya. Waktu itu aku fokusnya lebih ke ini sih, bikin ya tadi konten dan buat kampus, buat bikin acara mahasiswa gitu, kayak aku bagian komunikasinya. Oh, oke. Terus kalau misalnya UKM, kebetulan ya UKM itu kita kayaknya ada musik sih waktu itu. Pernah juga waktu itu aku main piano. Terus kalau kegiatan lain mungkin kayak lebih ke olahraga, cuma aku tetap nggak ikut. Cuma fokusnya ke musik, jadi aku kurang tahu sih kalau untuk kegiatan lain. Oke, sebenarnya ada banyak ya, Sebenarnya ada banyak. ada UKM-UKM-nya, cuma waktu itu Kamila lebih tertarik untuk ikut BEM-nya ya. Iya. Oke, nah untuk di akhir setelah mau lulus kuliah, apakah ada skripsi? Pastinya ada namanya tesis kalau di sana. Oh, di situ sebutannya tesis. Iya. Tesisnya mirip kayak Indonesia nggak, satu sendiri-sendiri atau gimana? Apakah Pasti kayak kalau di sana sih kayaknya kayak di Indonesia, jadi kayak sebelum masa pembuatan tesis itu kita ada kelas buat nulis tesis, jadi kayak bikin semacam pratesis gitu. Terus pas masa tesisnya kita iya kita mungkin proposal, tapi kita kayak udah nulis kayak setengahnya gitu. Terus baru pas masa tesis kita ngelanjutin. Oh, oke. Ada dosen pembimbingnya juga. Ada juga loh. Susah dicari nggak? Kayaknya mirip-mirip lah ya, kayaknya universal deh, kayaknya nggak cuma di Indonesia doang, di sini juga pasti. Kita tahu sendiri ya, profesor itu mungkin kerjanya nggak cuma di kampus doang, tapi di tempat lain, jadi kadang juga sulit. Oh, I see. Jadi kayak sama aja. Tapi yang jadi pembimbingnya udah profesor. Jadi semuanya itu profesor sih aku sebutnya di kampus itu. Oh, walaupun mungkin belum sampai di jenjang profesor, sebutannya profesor atau memang kayaknya semuanya emang udah profesor. Kayaknya semuanya. Makanya kita panggilnya profesor semua. Belajar S1 sama profesor ya, kalau karena saya di S1-nya di Indonesia, buat dapat profesor tuh paling cuma beberapa kali aja karena belum banyak profesor di Indonesia. Ya kalau di sana kayak emang semua guru-gurunya tuh udah profesor deh. Mereka juga nggak ngajar S1, mereka juga kadang suka ngajar S2, S3 gitu, master gitu juga. Wah, keren banget. Oke. Aku tahu dari temen aku yang ngambil ini S2 juga sama di sana. Jadi kayak ketemu lagi nih emang ternyata emang dia ngajarnya nggak cuma ada graduate, dia juga ngajar master gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang di masa sekarang. Nah, setelah lulus dari U Business School, apakah Kamila stay dulu di Switzerland atau langsung ke Indo? Waktu itu aku habis lulus itu kan tahun 2015 ya. Terus tahun 2016 itu aku sampai awal 2016 itu aku masih kerjain tesis. Jadi aku mau stay beberapa bulan aja di sana. Nah itu baru fokus ngerjain tesis. Terus kalau untuk kerja sebenarnya aku pernah, tapi bukan kerja yang secara formal gitu. Jadi lebih fokus ke apa ya, kayak jadi guru piano, terus jadi babysitter juga kadang gitu. Bentar, babysitter pernah jadi babysitter di Switzerland? Iya pernah. Itu dibayar berapa? Dibayarnya gimana? Ya lumayan sih, Sejam per jam? Iya dia per jam bayarnya. Terus aku sampai bisa beli device sendiri sih dari uang itu. Jadi babysitter? Iya. Jadi dibayarnya per jam. Kita beneran menjagain anak orang Switzerland. Ibu bapaknya kerja gitu misalnya. Iya, betul. Oh, itu dapat infonya dari mana biasanya Kamila? Itu biasanya dari teman sih, kayak apa sih ada yang ini sih butuh babysitter gitu, misalnya ya boleh aja. Aku sih waktu itu juga lagi liburan. Nah itu aku liburan musim panas tuh untuk itu. Oke, Gitu. ini menarik sih. Ingat nggak waktu itu per jamnya berapa biayanya? Soalnya aku ingatnya dari total aku kerja itu aku bisa beli MacBook intinya. Waktu itu tapi aku ingat harga MacBook tuh dulu sekitar 1.000 USD ya, tambah 900 franc sekitar.
sekitar 17 jutaan kali ya, 18 jutaan ya. Iya segitu. Guys, di Switzerland tuh ada freelance buat part time ya sebetulnya. Nah, terus nggak cuma itu sih, kadang aku suka nemu juga di website. Nah itu aku lupa lagi nama websitenya apa. Jadi tuh kayak kamu nyari kerjaan sampingan tapi macam-macam, kayak suruh bersihin kebun kayak apa. Kalau itu aku kayak ngambil jobnya yang buat gambar gitu, kayak dia minta tolong buat warnain apa. Nah itu aku ketemu sama orang gitu. Menarik sih, itu bayarannya juga lumayan oke sih. Oh, dan student Indonesia memang diizinkan ya? Student internasional memang diizinkan untuk part time, boleh ya di sana ya? Kayaknya sih boleh-boleh aja sih, asal part time, kalau full time mungkin udah beda lagi. Oh, wah menarik banget ya, part time ini babysitter. Iya macam-macam, benar-benar mungkin kerja kasar juga Kerja ada. kasar juga ada, dan lumayan ya, bisa bahkan bisa buat beli MacBook sendiri. Wah ini Soalnya gimana ya? Aku ada teman dia itu emang kerjanya sebagai potong rambut, karena di salon itu lumayan mahal. Jadi makanya pada nyari orang-orang yang bisa potong rambut tuh freelance itu. Mungkin Anda yang punya bakat sebagai Asgar ya, potong rambut asli Garut, bisa kasih deadline karena mahal di sana potong rambut ya. Iya karena di sana kan emang ya beda standarnya ya, emang di sini jadi emang upah karyawan tuh harus layak gitu. Jadi emang yang bersifat servis itu emang biayanya tinggi ya di sana ya. Oke, menarik. Nah, setelah itu lulus balik ke Indonesia, kalau kita lihat dari LinkedIn-nya Kamila sekarang ini kerja di PlayStation, benar ya? Iya. Sebagai apa kalau boleh tahu? Oh, sebagai marketing di Indonesia. Oh, marketing di Indonesia. Udah berapa lama di sana, Kamila? Itu aku join pas awal-awal COVID. 2019 ya? 2020. Jadi 5 tahun sih. 4 hampir 5 tahun ya. Oke, nah apakah apa yang Kamila dapatkan di U Business School sangat berguna ketika kuliah bekerja sekarang di PlayStation? Lumayan berguna sih, soalnya kan waktu kuliah itu kan kalian ketemu sama orang-orang dari berbagai macam negara ya. Jadi terus juga dalam komunikasi kan kita bisa bahasa Inggris, terus kayak kita udah mulai terbiasa sama aksen-aksen berbeda dari tiap negara gitu. Dari situ sih kayak komunikasi, terus juga gaya komunikasi juga beda-beda kan. Nah kalau di PlayStation kan aku juga kerjasama sama orang-orang dari kebanyakan dari Singapura, terus dari Hong Kong, Korea, Taiwan. Jadi tiap hari kita emang komunikasi pakai bahasa Inggris, dan itu juga membantu sih sebenarnya. Oh gitu. Nah dengan ijazah sebagai lulusan U Business School, merasa nggak sih lebih mudah dapat kerja? Lumayan sih, karena aku juga nggak nyangka bakal bisa kerja di PlayStation sebenarnya. Jadi kan awalnya juga aku waktu itu ngambil di startup. Startup itu juga benar-benar kayak baru merintis, terus aku pindah ke startup selanjutnya, terus baru ketemu PlayStation gitu kan. Jadi lumayan sih, kayak membantu juga. Membantu ya. Nah sekarang apalagi ya, ada pertanyaan titipan dari penonton di luar sana. PS. Hah? PlayStation. Marketingnya itu ya, Pak? Iya, saya di marketingnya. Itu kantor PlayStation itu di mana sih ininya? Sebenarnya kita ini sih satu kantor sama Sony Indonesia. Jadi di GKRI itu di Bundaran Semanggi. Oh, di Bundaran Semanggi. Di itu apa? Gedung Mulia. Oke, menarik juga ya. Berarti sekarang udah mau jalan 5 tahun sebagai marketing dan hybrid ya kantornya. Aku juga dari ngampus di U juga kan, karena kita belajar fundamental marketing, manajemen, sampai PR, public relations, itu juga benar-benar kepake sih sama kerjaan aku sekarang. Karena aku sekarang ini handle selain marketing juga membantu medsosnya, terus PR juga gitu. Jadi hubungan sama media. Masih relate lah ya, Ya, masih kepake ya. Bahkan kayaknya baru kali ini yang sebenarnya relate banget sama jurusan aku, justru kerja di PlayStation dibandingkan sama sebelumnya. Oke, nih Kamila mungkin tertarik untuk S2 lagi di EU Business School? Aku sebenarnya tertarik banget, cuma untuk saat ini aku juga ada kewajiban lain yang aku belum bisa kayak menuju ke S2, jadi mungkin ya insya Allah bisa sih next Semoga time. ya. Semoga bisa. Oke. Nah,
terakhir nih, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau kuliah di Eropa, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin Kamila? Pertama kan iklim ya, iklim di sana tuh beda banget, lebih dingin, jauh lebih dingin. Pokoknya kamu ngeliat salju itu mungkin katanya kayaknya asik banget, no itu sebenarnya dingin banget. Kalian harus prepare untuk ganti sampo yang biasa kalian pakai. Waktu itu itu pertama sampo, terus mungkin sabun, terus body lotion, itu benar-benar tiap musim ganti itu selalu ganti aku. Gitu ya? Iya, itu pertama soal iklim. Terus yang kedua itu pastinya di sana kan culture-nya beda ya. Kalau kalian mau berteman tuh di sana biasanya harus kayak hangout di bar gitu, terus minum-minum. Ya itu kalian harus ikutin. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau minum alkohol, bisa di sana nyediain juga kok kayak minuman yang non alkoholik. Dan mereka nggak apa gitu, misalnya Iya. dia menghargai. Banyak malah yang teman-teman aku yang aslinya muslim malah minum gitu. Iya, tapi emang dari situ kita jadi kayak lebih dekat mungkin ya, jadi kayak tapi kalau aku nggak minum sih waktu itu. Aku cuma kayak minum, cuma hangout aja, vibing, just. Tapi nggak ikut minum, terus ngeliat yang lain pada mabok aja. Tapi dari situ jadi deket sih, karena emang di sana ya emang culture-nya begitu. Terus selain itu mungkin ya di sana tuh orang suka olahraga juga, jadi kayak mungkin kita hangout terus sambil olahraga. Waktu itu bowling, aku sampai ikut ini apa kayak kejuaraan ASEAN gitu. Oh iya. waktu itu juara 3. Gara-gara kuliah di Switzerland. Iya. Terus kalau misalnya kalian merasa lonely gitu, ini aja sih mampir aja ke kedutaan atau nggak ke waktu itu nama kantornya apa ya? Itu namanya KJRI, bukan KJRI. KBRI. Ada KBRI sama satu lagi kayak, nah aku tuh yang KJRI ini kalau salah lupa. Nah di situ. Jadi di sana kamu bakal ketemu sama komunitas orang Indonesia, dan mereka juga suka ngadain kegiatan juga sih, kayak misalnya angklung, musik-musik gitu, terus juga nari. Pokoknya 17-an ya, pokoknya sampai Idul Fitri juga ada diadain gitu. Jadi ya kesana aja, kalian bakal ketemu banyak sama orang Indonesia biar kamu nggak merasa sendiri. Banyak kok orang Indonesia di sana dan baik-baik orangnya. Dan baik-baik. Dan yang paling penting adalah uang ya. Iya betul. Kalian harus pintar-pintar berhemat sih kalau di sana. Jadi kalau misalnya waktu itu aku nggak tahu ya kalau tahun sekarang ya. Waktu itu aku belajar tuh harus ke Prancis biar murah. Jadi naik mobil ke Carrefour terdekat, karena waktu itu kan Jenewa apa sih kayak ada perbatasan ya sama Prancis. Jadi aku tuh harus ke Carrefour di sana buat bisa dapetin barang yang lebih murah. Bentar. Anda belanja ini udah lintas negara ya? Iya betul. Belanja tinggalnya di Switzerland, belanjanya di Prancis. Iya betul. Lumayan deket sih, cuma sejam aja. Dan karena di Prancis lebih murah ya? Lebih murah waktu itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya keadaannya gimana. Wah keren banget coy. Soalnya kalau di Prancis itu juga ada toko-toko Asia juga, kayak mereka jual beras juga lebih murah, daging lebih murah, bahkan ada yang opsi halal juga di sana lebih murah dibandingkan di Swiss. Gitu. Enak banget. Berarti waktu Kamila kuliah di Switzerland udah keliling Eropa juga? Iya, waktu itu sekalian jalan-jalan sih ke negara sekitar. Waktu itu aku sempat ke Jerman, terus ke Belgium, ke Yunani, terus ke Prancis, sama ke Monaco waktu itu. Itu menggunakan train atau? Sama ke Turki. Jadi mix sih, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, iya. Gitu. Seru banget. Ini mungkin salah satu kelebihan teman-teman yang mau kuliah di negara Eropa ya. Jadi bisa pindah ke negara-negara lain sambil liburan. Ya, sama ini apa? Kalian harus rajin jalan kaki sih. Karena di sana kemana-mana jalan kaki. Tapi di sana sih enak sih, suasananya kayak nggak bakal terlalu capek kalau jalan kaki dibanding di sini ya. Oke. Nah, mantap. Terakhir deh, benar-benar terakhir. Kalau kita lihat di sosial media, Switzerland tuh indah banget alamnya. Sebagai yang pernah tinggal di sana, emang seindah itu nggak sih? Atau cuma beneran sih kan gitu kok, beneran. Dan apa sih, kayak kalian wajib kesana sih, kayak buat ngerasain gitu lah. Pengalamannya itu beda banget sih, kayak dibanding lihat apa di video, kayak bisa kalau ngerasain langsung tuh bener-bener indah it sticks with you gitu. Beneran indah guys, kalian harus kesana guys.
Oke, Kamila, terima kasih banget untuk waktunya. Kita udah banyak membahas mengenai Switzerland, tentang EU Business School juga. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Switzerland, khususnya di EU Business School, kalian bisa langsung aja hubungi tim SCC. Kebetulan kita dapat informasi kalau EU Business School sedang memberikan beasiswa untuk student Indonesia, beasiswa parsial. Jadi langsung hubungin aja ke DM kita di semua sosial media, nanti konselor kita yang akan bisa bantu. Kamila, makasih atas waktunya, sudah cerita-ceritanya. Sampai jumpa di Kumas selanjutnya. Bye. Kuliah sekolah lagi di Malang Gempa.